Shalom Bu Siska dan teman-teman, perkenalkan nama aku Rachel Christabel. Saya adalah Derauderko Gunawan, absen nomor 3. Dan saya Jovan Farel Menanta, absen 12. Dan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai new morality, terutama mengenai aborsi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi dari aborsi itu sendiri. Nah, aborsi menurut KBBI adalah suatu pengguguran dari bayi atau dari janin yang dilakukan secara paksa sebelum waktunya atau sebelum janin itu sendiri bisa hidup di luar rahim ibunya. Nah, menurut Oxford Dictionary, abortion atau aborsi itu adalah termination of a human pregnancy most often performed during the first 28 weeks of pregnancy. Ini artinya aborsi itu sendiri adalah suatu pengguguran dari kehamilan manusia yang dilakukan secara sering pada minggu 28 pertamanya atau 28 minggu pertama kehamilan itu sendiri. Selanjutnya, kami menemukan 4 penyebab dari mengapa aborsi ini bisa terjadi. Yang pertama, ada kehamilan yang tidak diinginkan, kekurangan ekonomi, kelainan pada janin, dan keselamatan ibu. Kehamilan yang tidak diinginkan ini biasanya terjadi atau dialami oleh seorang ibu yang tidak memiliki suami atau pasangan. Bisa jadi karena tidak adanya pertanggungjawaban dari suami atau pasangan, kemudian adanya hubungan seksual yang dilakukan sebelum menikah, dan juga kejahatan seksual. Yang kedua, kekurangan ekonomi. Kekurangan ekonomi ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum memiliki kesiapan ekonomi untuk membiayai anaknya, sehingga terjadi penyesalan. Namun, di balik penyebab-penyebab yang bersifat negatif, ada juga penyebab dilakukannya aborsi demi kebaikan, yaitu ada kelainan pada janin, di mana janin akan mengalami kelainan saat lahir dan akan mengalami kesulitan untuk menjalani hidupnya setelah lahir ke dunia. Kemudian juga ada demi keselamatan ibu, dan biasanya aborsi ini dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu, yang biasa juga tentunya dengan persetujuan oleh keluarga dari ibu. Yang pertama adalah akibat fisik. Aborsi dapat menyebabkan berbagai komplikasi medis pada ibu. Misalnya, infeksi pada organ reproduksi seperti PID atau pelvic inflammatory disease. Selain itu, tindakan yang tidak aman juga dapat menimbulkan pendarahan, kerusakan rahim, dan gangguan kesehatan lainnya yang dapat berdampak jangka panjang. Selanjutnya adalah akibat psikologis. Dari sisi mental, seseorang dapat mengalami rasa malu, rasa bersalah, gelisah, stres, bahkan sampai depresi. Hal ini terjadi karena adanya tekanan emosional dan perasaan yang belum siap secara mental dalam menghadapi situasi tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kasus yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, kasus yang ada di masyarakat saya memiliki 2 di sini, yakni Polres Blora tangkap mahasiswi yang diduga aborsi di kamar kos, dan Polres Metro Jakarta Utara bongkar kasus aborsi ilegal, sepasang kekasih diamankan. Saya akan menjelaskan yang pertama saja. Di sebuah kos-kosan ada sebuah mahasiswi yang dia itu hamil di luar nikah. Nah, karena hamil di luar nikah itu tabu dan itu memalukan, maka wanita itu mencoba untuk aborsi anaknya dengan minum obat-obatan. Setelah sebuah laporan kepada polisi datang ke kos-kosannya dan menemukan wanita itu tersebut botol obat-obatannya, dan sayangnya bayi yang sudah meninggal di kamar mandinya. Nah, kita melanjutkan dari situ, kita akan membahas tentang sanksinya. Apa sanksi yang didapat pada pelaku, ibu, dan sebagainya untuk aborsi? Nah, ada 2 sanksi di sini, yakni ada sanksi sosial dan sanksi legal. Nah, untuk sanksi sosial, tentunya perilaku aborsi itu baik bagi dokternya, baik bagi ibu yang melakukannya, itu tabu. Dan jika ditemukan mereka melakukan aborsi, rakyat bisa pertama menjauhi mereka, kedua mereka bisa dikucilkan. Nah, yang ketiga yang paling bahaya, karena secara teknik aborsi itu membunuh,
dan itu adalah tabu bagi banyak orang di Indonesia, ada kemungkinan kekerasan fisik bagi dokternya yang melakukan dan bagi ibu yang memilih untuk melakukan aborsi. Nah, untuk sanksi legalnya itu aborsi itu sendiri itu ilegal di Indonesia. Nah, ini dibuat ilegal oleh UU Pemerintah KUHP baru pasal 463 UU 1 tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut, ada 2 ayat. 1. Setiap orang yang melakukan aborsi walaupun dengan persetujuan wanitanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan yang bisa naik menjadi 7 tahun jika wanita yang dioperasikan meninggal. Yang pertama ini khusus untuk dokter yang melakukan aborsi ilegal. Yang kedua, ketentuan bagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindakan pidana perkosa atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya belum melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Artinya, jika wanita yang diperkosa atau mengalami kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, selama kehamilan itu tersebut di bawah umur 14 minggu, itu aman dan itu legal. Dan juga jika melahirkan bayi tersebut bisa membunuh ibunya atau ada kelainan pada rahim atau pada bayinya itu sendiri, aborsi itu bisa menjadi opsi dan itu adalah opsi yang legal. Lalu, apa sih kata Alkitab? Pada Mazmur 139 ayat 13-15 yang berbunyi, "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Dan Yeremia 1 ayat 5 yang berbunyi, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menatakan engkau menjadi nabi-nabi bangsa." Anak yang telah dititipkan kepada manusia bukanlah hal yang tiba-tiba terjadi, tetapi sudah direncanakan Tuhan, sudah dibentuk Tuhan dengan baik, dan bahkan Tuhan sudah menguduskan, sehingga tidak dapat digugurkan begitu saja. Jadi, tindakan apa yang dapat kita lakukan sebagai remaja Kristen? Yang pertama ada menjauhi pergaulan yang buruk, di mana kita dapat mencari pergaulan yang baik yang dapat mengembangkan diri kita dan menghindari pergaulan-pergaulan yang menjerumuskan kita kepada dosa. Kemudian yang kedua ada memperkuat iman dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan mendekatkan diri pada Tuhan dan firman, kita dapat membedakan mana hal-hal yang berkenan bagi Tuhan dan yang tidak. Juga kita dapat memperkuat iman untuk dapat mampu menjauhi pergaulan yang buruk. Kemudian yang terakhir, kita dapat menjadi teman yang memberi dampak positif. Kita dapat menjadi berkat dan tidak menjerumuskan teman-teman kita ke dalam pergaulan yang buruk. Selanjutnya kita masuk pada bagian solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya aborsi. Solusi yang pertama adalah menambah edukasi seks. Dengan adanya edukasi seks yang lebih lengkap dan benar, remaja dapat memahami resiko dari pergaulan bebas serta pentingnya menjaga diri. Edukasi ini juga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih bijak, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya aborsi. Solusi yang kedua adalah mendalami iman. Dengan memperkuat iman, seseorang akan memiliki pedoman hidup yang lebih jelas. Nilai-nilai keagamaan dapat menjadi pengingat bahwa setiap kehidupan itu berharga dan merupakan anugerah dari Tuhan, sehingga seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Dan solusi yang ketiga adalah menjadi garam dan terang. Artinya, kita diharapkan menjadi contoh yang baik bagi orang lain dengan bersikap positif, saling mengingatkan, dan menjaga teman-teman ke arah yang benar. Kita dapat menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat dan mendukung. Pada bagian terakhir ini, kita melihat bahwa Tuhan memiliki rencana bagi setiap kehidupan. Seperti yang tertulis pada Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan 16. Tuhanlah yang membentuk kita sejak dalam kandungan, dan setiap hari dalam hidup kita sudah dirancang olehnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Bahkan sejak masih berupa janin,
Artinya, kehidupan manusia bukanlah sesuatu yang kebetulan. Setiap pribadi sudah dikenal dan dikasihi oleh Tuhan sejak awal. Karena itu, kita diingatkan untuk sesuai dengan kehendak Tuhan dan menghargai kehidupan yang telah diberikannya. Sebab setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi secara rohani. Jadi, melalui presentasi ini, kita dapat memahami bahwa setiap kehidupan memiliki tujuan ilahi, berharga, dan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Demikian dari presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.